Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali lagi dalam segmen Radio Horor Indonesia yang tayang setiap malam Jumat untuk membacakan beberapa cerita-cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Jadi bagi teman-teman Ada Apa Gerangan yang ingin ikut berbagi pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram @aagchannel. Baik, untuk mengawali Radio Horor Indonesia malam ini, ada cerita dari Mbah Bejo. Sebuah pengalaman masa kecilnya ketika membantu pamannya, atau mungkin bisa dibilang mbahnya ya, untuk mengambil sebuah tali mayit supaya mempermudah kematian dari kakeknya yang mempunyai sebuah ilmu kesaktian. Baiklah, langsung saja kita simak teman-teman Ada Apa Gerangan. Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan, namaku Bejo. Entah mengapa aku dinamakan dengan Bejo. Mungkin supaya kehidupanku lebih beruntung kali ya. Ketika kecil aku tinggal bersama kakak dan nenek semenjak ayahku menikah lagi saat usiaku 6 tahun. Sementara ibuku tinggal di luar Pulau Jawa bersama suami barunya. Semenjak orang tuaku bercerai dan aku sendiri tidak tahu apa penyebabnya, hak asuh dijatuhkan pada ayahku. Kala itu masih tinggal bersama orang tuanya. Kisah yang akan aku ceritakan ini sebuah kisah nyata yang terjadi sekitar pertengahan tahun 1986, yang kala itu aku masih berusia 13 tahun. Malam itu, aku dan nenek masih menunggu kakek yang tergolek lemah di tempat tidur. Sudah berulang kali kakek sakit-sakitan. Menurut cerita tetangga, usianya memang sudah 100 tahun lebih. Dulu saat menikah di tahun 1921, diperkirakan usianya sudah kepala 4, sedangkan nenek masih 20 tahunan. Dan dalam pernikahan tersebut hanya dikaruniai seorang anak, yaitu ayahku. Karena sering sakit-sakitan, kini kakek sudah sangat kurus. Tubuhnya benar-benar seperti terdiri dari kulit dan tulang saja. Ditambah kulitnya yang sangat keriput dan menghitam, menambah kesan miris bagi siapapun yang menjenguknya. Untuk berdiri pun kakek sudah kesulitan. Lampu sentir yang sesekali terembus angin membuat rasa kantuk menyerangku. Namun rasa kantukku itu lenyap ketika sudut mataku menangkap sosok bayangan hitam di atas tubuh kakek. Bayangan itu menyerupai manusia yang berdiri tegak melayang. Di sisi lain, tampak kakek melotot dengan tubuh gemetar memandangi sosok bayangan tersebut. Entah apa yang dirasakannya, tapi jelas kalau kakek juga melihat penampakan itu. Tidak berapa lama kemudian, sosok bayangan itu pun lenyap. Aku masih terjaga, tidak mampu berbicara ataupun bergerak. Setelah mengatur nafas, tangan kakek meraih nenek yang tertidur di sebelahnya. Aku pun turut mendekat membangunkan nenek. Setelahnya, dengan nada lemah, kakek berucap pada nenek, memberikan sebuah perintah. Disuruhnya nenek memanggil Mbah Tukimin. Mbah Tukimin adalah putra sulung dari almarhum adik kakek. Semenjak muda dulu, Mbah Tukimin yang aku panggil Mbah Tuki karena usianya sudah tergolong sepuh, yaitu mendekati 60 tahun itu, memang dekat dengan kakek dan sampai sekarang pun masih sering menemani kakek jika kondisinya sedang tidak baik.
Tanpa menunggu perintah dari nenek, dengan segera aku langsung berpamitan untuk menemui Mbah Tukimin. Ketika keluar dari rumah, kembali terlihat bayangan hitam di antara remang cahaya bulan. Kali ini bukan hanya satu bayangan saja, namun ada beberapa bayangan yang bergerak di setiap penjuru rumah. Penampakan itu membuatku merinding dan sempat hendak kembali masuk ke dalam rumah. Tapi niat itu aku urungkan, karena aku yakin jika ada hal penting yang ingin kakek sampaikan. Aku pun menepis segala ketakutan. Kemudian aku menyalakan obor yang kuadukan dengan lampu sendir di luar rumah, lalu bergegas ke rumah Mbah Tukimin yang jaraknya cukup jauh. Setengah jam kemudian, mungkin sekitar pukul 10:30 malam, Mbah Tukimin langsung sigap ketika aku ajak langsung menemui kakek. Setibanya di rumah kakek, "Min, tolong aku, Min. Aku kepengen mati. Tolong dapetin tali mayat malam ini, Min," ucap kakek dengan suara halus dan lemah. Semua terdiam termasuk nenek. Mbah Tukimin menghela nafas pelan. Berdasarkan desas-desus, memang kakekku ini memiliki ilmu yang membuatnya hidup kembali. Ada yang bilang nama dari ilmu tersebut adalah Ajian Ponco Semoyo. Ada juga yang bilang ilmu kesaktian kakek adalah ilmu rawa rontek yang digunakan saat berperang dengan pasukan Jepang dan dalam agresi militer dulu. Belum juga Mbah Tukimin menjawab, nenek meminta agar keponakannya itu mau melaksanakan amanah kakek. Nenek yakin jika kakek sudah menunjuk orang yang tepat. Belum tentu kerabat sendiri atau orang lain bisa melakukan perintah dari kakek. Pasalnya, untuk mencari tali mayat tersebut tidaklah boleh sembarangan. Harus dilakukan tepat tengah malam. Memang tidak dibutuhkan orang yang meninggal di pemakaman khusus. Yang terpenting adalah belum terlalu lama dikubur, agar tali mayat belum dimakan rayap. Akhirnya Mbah Tukimin pun bersedia melaksanakan hal itu. Nenek menarik nafas lega, karena beliau tidak tega melihat kondisi kakek yang sungguh memprihatinkan. Bukannya enggan untuk merawat, tapi kasihan dengan kondisi kakek yang seperti mayat hidup. Malam itu, Mbah Tukimin mengajakku sebagai teman. Tentu saja, mau tidak mau aku harus bersedia demi kakek. Kami berdua pun bersiap dengan bekal yang dibutuhkan. Nenek pun ikut sibuk mencari cangkul dan sabit, termasuk air minum di kendi. Tidak lupa ada sesajen yang dipinta oleh Mbah Tukimin. Mungkin saja Mbah Tukimin yang akrab dengan kakek sedikit banyak menyerap ilmu kebatinan dari kakek, sehingga dia juga tahu apa yang harus dilakukan. Setelah semua dirasa cukup, berangkatlah kami berdua menuju makam. Ini adalah pengalaman yang sungguh mengerikan bagiku. Kami melangkah melewati jalan bebatuan dengan hati-hati. Kuburan di tengah desa sekitar pertengahan tahun 1980-an masihlah hutan lebat. Ada 2 pohon beringin di tengah-tengah pemakaman. Sedangkan di pinggirnya adalah pohon kepoh dan pohon kapuk hutan, yaitu pohon kapuk besar yang tidak berbuah jika mendekati musim hujan. Pohon tersebut berbunga warna merah yang sangat indah, namun tetap saja mengerikan karena berada di kuburan. Akhirnya masuklah kami di area kuburan yang dipergunakan oleh warga lebih dari 4 kampung ini. Sekitar 100 meter kami masuk ke pemakaman ini. Dengan obor di tangan masing-masing, kami pun mulai mencari kuburan yang dianggap agak baru. "Mbah, aku nggak berani, Mbah," ucapku setengah berbisik dan tubuh gemetar berkeringat. Mbah Tukimin menjawab agar dipaksakan saja demi kakekku. Langit gelap seiring perginya bulan membuat kami lebih cermat dalam memilih kuburan. Suara burung hantu dari beberapa titik menemani. Mataku yang jeli melihat tulisan dalam nisan. Memang tidak semua ada tulisan nama serta hari dan tanggal kematian, tapi aku berpikir setidaknya ada makam-makam yang baru. Dengan wajah mulai pucat, aku terus mengekor pada Mbah Tukimin yang terlihat tenang sambil matanya melirik ke kanan ke kiri dengan teliti. Tiba-tiba kami dikejutkan dengan angin besar yang berhembus hampir memadamkan obor. Aku hanya bisa lebih mendekat pada Mbah Tukimin yang menghentikan langkahnya. Di tangan kananku ada obor, sedangkan tangan kiriku membawa sesajen sehingga aku tidak bisa berbuat banyak.
Mbah Tukimin sendiri membawa cangkul, sabit, dan air kendi. Ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba ada suara ramai seperti pasar. Tanpa menoleh, Mbah Tukimin bertanya kepadaku, apakah aku mendengar suara ramai tersebut? Aku pun menjawab jika aku juga mendengar suara itu. Mbah Tukimin melihat kanan kiri pinggir kuburan yang hanya ada rumput dan semak belukar yang lebat. Sesaat kemudian, angin kencang kembali berhembus. Kali ini angin tersebut membuat semak di kanan tertidur, sedangkan di sebelah kiri masih berdiri seperti semula. Anehnya, angin itu tidak menerpa kami seolah dilewati. Namun jelas sekali, aku mendengar suara hembusan nafas besar dan kasar. Beriringan membuat detak jantungku semakin bergemuruh. Sejenak kemudian, semuanya lenyap, bersamaan dengan hilangnya angin besar yang berhembus. Gak usah ditanggapi suara-suara itu. Konsentrasi jalannya supaya cepat ketemu dan cepat selesai, ucap Mbah Tukimin yang kembali mengajak aku berjalan. Akhirnya sampailah kami di sebuah kuburan yang mana salah satu pohon beringin menaungi kuburan tersebut. Daunnya yang sangat lebat membuat tidak bisa mengintip langit dari bawah. Akar-akar gantungnya juga menggelitiku. Hanya ada cahaya obor menyala terang yang kami tanamkan di sisi kuburan. Terdengar suara burung hantu saling menyusul dengan lolongan anjing liar membuat suasana semakin mencekam. Aroma busuk pun tertangkap olehku, sungguh sangat menusuk hidung. Sekuat-kuatnya aku benamkan nyali di jiwaku. Aku berdoa sebisa mungkin agar semua segera selesai. Di atas kuburan tersebut, Mbah Tukimin menaruh sesajen. Setelahnya, mulutnya berkumat kamit yang mungkin minta izin untuk mengambil tali mayit. Ketika itu, aku mendengar suara bisik-bisikan, namun tidak begitu jelas. Angin sepoi menggesek akar-akar beringin yang membuatku bergidik ngeri. Setelah selesai, Mbah Tukimin mengusap nisan bagian kepala dengan jet yang diikut sertakan dengan sesajen tadi. Kemudian, sisa sesajen dipinggirkan di lahan kosong di atas nisan. Setelah itu, barulah melakukan penggalian pada makam. Aku mengambil obor untuk menyinari pekerjaan Mbah Tukimin. Sesekali, pria yang berusia lebih dari setengah abad itu menyeka keringat dan menenggak air segar kendi. Setelah beberapa saat, bersamaan dengan suara lolongan anjing liar yang bersautan, cangkul Mbah Tukimin sampai pada tikar yang terbuat dari pandan kering. Aroma busuk langsung menguap dari liang kubur. Mbah Tukimin menahan nafas, lalu segera mencari keberadaan tali mayit. Biasanya, tali itu diikut sertakan bersama tikar pandan tersebut. Ada juga yang digunakan untuk mengikat tikar pandan itu. Aku sendiri menerangi dari atas sesuai instruksi dari Mbah Tukimin. Namun, tali yang dipakai Mbah Tukimin yang terbuat dari bambu itu sudah termakan rayap sebagian. Mbah Tukimin coba mengurai, dan alhamdulillah masih ada 2 tali yang masih utuh. Setelah mengambil 1 tali saja, Mbah Tukimin naik ke atas lalu mulai mengembalikan kuburan seperti semula. Perlahan aroma busuk lenyap. Setelah selesai semua, sesajen yang terdiri dari bunga-bungaan itu diterbarkan di atasnya. Lalu kami melangkah pulang. Setibanya di rumah, nenek menyambut kami dengan air 1 gayung dan melemparkannya ke atap rumah. Aku mengikuti arahan Mbah Tukimin yang langsung membasahi diri dengan air yang menetes dari atap tersebut. Air tersebut bertujuan untuk mengusir makhluk halus yang sekiranya ikut saat kami datang dari tempat wingit termasuk pemakaman. Setelah selesai, barulah kami masuk ke kamar kakek. Atas perintah kakek, saat itu juga Mbah Tukimin menumbuk tali mayat tersebut menggunakan lumpang batu. Kemudian dimasukkan segelas air yang sudah dimantrai oleh Mbah Tukimin. Mungkin mantra itu sudah diajarkan oleh kakek. Begitu sudah tercampur, diminumkanlah pada kakek. Sebelumnya kakek mengelusku dan berpesan agar aku selalu menjaga nenek. Kakek juga mendoakan semoga kelak aku menjadi yang lebih baik dalam menyikapi kehidupan. Selain kepadaku, kakek juga memberikan pesan pada nenek yang mulai menitikkan air mata. Dan yang terakhir adalah mengucap terima kasih pada Mbah Tukimin dan juga memberikan pesan kepadanya. Sesaat setelah kakek minum air tersebut,
Kakek meluruskan kakinya dan bersedekap selayaknya orang mati. Kemudian tersenyum lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Air tersebut dibawa oleh Mbah Tukimin. Sekilas aku melihat Mbah Tukimin menghabiskan sisa air tersebut sambil berjalan ke dapur. Entah ilmu apa yang digunakan dan dimiliki oleh kakek masih menjadi misteri hingga sekarang. Dan ternyata itu pula yang terjadi pada Mbah Tukimin. Mbah Tukimin mengaku memiliki ilmu yang sama seperti kakek. Dan menurut Mbah Tukimin, kelak cucu pertamaku juga mewarisi kesaktian tersebut secara instan. Entah ilmu apa itu yang menitis pada cucuku. Di usianya yang 80 tahun, Mbah Tukimin meninggal dunia. Sebelumnya, dia sering sakit-sakitan, bahkan mengalami kelumpuhan. Dan menurut Junadi, putranya yang ketiga, ternyata syarat yang diajukan sebelum meninggal sama dengan kakek, yaitu tali mayit. Aku sendiri berharap agar ucapan Mbah Tukimin tidak menjadi kenyataan. Aku tidak mau jika keturunanku mendapatkan titisan ilmu tersebut. Sungguh tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang bernyawa pasti akan mati sesuai kehendak Sang Pencipta. Kalaupun ilmu itu emang nyata adanya, pastilah raga manusia tidak mampu menjalani, akan menyiksa diri sendiri dan membuat resah keluarganya. Di tengah pandemi, di akhir 2021, lahirlah cucu pertamaku. Dia laki-laki yang sempurna. Perasaanku menjadi tidak enak ketika putraku bercerita lahirnya berkalung tali pusar. Menurut orang Jawa, kelak dia akan menjadi wadah spiritual yang besar. Selain itu, lahirnya juga memiliki hari pasaran weton tulang wangi. Semoga Tuhan selalu melindunginya. Aku pun berharap semoga umurku panjang, sehingga aku bisa menjaga cucuku tersebut. Aku pun memberi wejangan pada putraku agar kelak cucuku dididik di lingkungan pesantren saja. Melihat pengalaman yang aku alami atas kakek, aku tidak ingin seluruh keturunanku menyalahi garis kehidupan. Biarlah semua berjalan sesuai kodratnya. Sekian dari saya, Mbah Bejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia kisah pertama untuk malam hari ini dari Mbah Bejo ya, yang terjadi cukup lama, sekitar tahun 1980-an. Dan saat ini ternyata cucunya harus mewarisi ilmu yang dipunyai oleh kakeknya dulu. Mungkin di sini ada yang juga punya pengalaman serupa, atau mungkin kalian merupakan balong wangi, atau bisa disebut juga dengan balong kuning. Tuliskan di kolom komentar ya. Yang katanya itu orang yang mempunyai balung kuning atau balung wangi ini akrab dengan hal-hal gaib, tapi kurang tahu sih ya. Jadi coba deh kalian yang punya pengetahuan lebih bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, untuk cerita yang kedua, kali ini ada sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Rohman dan juga Mbak Mita. Jadi ada dua cerita kali ini. Yang pertama dari Mas Rohman yang akan membagikan pengalamannya yang mungkin cukup lucu sih ya baginya. Kalau bagi kita sih nggak tahu ya. Pengalamannya ketika ketemu sosok kuntilanak di kebun jagung miliknya. Dan ada juga Mbak Mita yang membagikan pengalamannya ketika dia tinggal di sebuah penampungan untuk calon TKW yang ada di mana? Di situ pokoknya. Langsung saja deh kita simak bagaimana cerita selengkapnya. Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tama dan teman-teman ada apa gerangan? Perkenalkan dulu ya, namaku Rohman. Aku akan membagikan salah satu pengalaman mistis yang pernah aku alami. Jadi gini Mas Tama, dulu kan aku suka tuh tanam-tanam bibit tanaman. Dan waktu itu orang tuaku punya lahan tanah kosong. Dan daripada tidak terawat, aku mempunyai ide untuk menanaminya jagung. Dan di sanalah orang tuaku setuju. Akhirnya aku pun menanamnya. Nah, dari sinilah kejadian mistis itu dimulai. Waktu itu hari Selasa malam kalau nggak salah ya. Temanku tiba-tiba datang ke rumah, sebut saja namanya Solikin.
Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam, Kin. Wih, tumben kesini. Ada apa nih? Man, malam ini ada acara nggak? Nggak ada tuh. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Ih, gimana sih kamu? Emang tujuanmu kesini tuh apa? Ya sebenarnya pengen nongkrong aja. Jenuh di rumah. Alah, kirain kenapa. Bentar, aku buatin kopi dulu ya. Nih, kopinya. Iya, makasih loh, Man. Man, malam ini kok hawanya enak banget ya? Enak gimana? Biasa aja tuh. Gimana kalau kita bakar-bakar jagung punyamu? Kayaknya udah muda-muda tuh. Cocok buat dibakar. Ternyata. Boleh aja sih. Ayo sekarang aja. Mumpung masih jam 8. Ayo dah, buruan. Di tengah perjalanan, aku sudah mulai merasa kalau akan terjadi sesuatu. Dan benar, ketika sampai di kebun jagung, kami pun bergegas memilih jagung yang cocok untuk kami bakar-bakar. Enaknya ambil jagung berapa ini, Man? 10 juga gak apa-apa. Atau 16 juga gak apa-apa. Udah lapar ini. Gas lah. Saking asiknya memilih-milih jagung yang pas, Solikin tidak sengaja melihat sosok wanita berjubah putih berambut acak-acakan sedang berada di atas pohon mangga yang sangat besar. Apaan tuh ya? Loh, kok turun ke sini? Man, tolong, Man! Teriak Solikin lari menghampiriku. Ada apaan sih, Kin? Tuh lihat. Tuh, sambil nunjuk-nunjuk. Ada apaan sih? Orang gak ada apa-apa. Oh iya, apa kamu ngambil jagung dekat pohon mangga besar itu? Iya, Man. Ayo buruan lari. Keburu dia datang. Sebelum kami lari, tiba-tiba ada suara. Sontak kami berdua yang mendengarnya langsung lari tunggang langgang menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, aduh, Man, kaget banget aku. Kok ada Kunti ya? Ya mana aku tahu, Kin. Lagian kenapa kamu ngambil jagungnya dekat pohon mangga itu sih? Di situ emang rumahnya kan? Lah, kenapa kamu juga nggak ngasih tahu sebelumnya? Sorry, aku lupa, Kin. Terus kamu udah dapet jagung belum? Udah, tapi baru 2. Terus ku lempar lagi pas lari tadi. Aku juga baru dapat 3 ini. Gimana? Ini mah mana cukup, Man. Lapar nih perut. Ya udahlah, kita ambil lagi ke sana. Ya udah, yuk. Mudah-mudahan ya si Kunti rese itu nggak nongol lagi. Sesampainya kami berdua di kebun lagi. Kin, udah aman nih kayaknya. Iya ini, kata Solikin sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ayo, ambil lagi jagungnya. Ketika kami menyingkap jagung-jagung itu, tiba-tiba kuntilanak itu sudah ada di balik pohon jagung, sedang tertawa dengan gigi yang sangat hitam. Allahu Akbar. Man, lari, Man. Kami pun segera lari lagi menuju ke rumah. Gila, bener-bener gila. Kok masih nongol aja tuh Kunti? Ucap Solikin. Lah emang dia di mana, Kin? Di bawah, Man, di balik pohon jagung. Ya elah, kok lu mulu sih yang dikerjain tuh Kunti? Ya nggak tahu, Man. Sumpah, merinding banget aku, Man. Ya udahlah, Kin, bakar aja lah 3 jagung ini daripada kita kesana lagi ditakut-takuti Kunti itu lagi. Ya udahlah, Man. Setelah kami membakar jagung yang kami dapat, kami pun memakannya. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Man, aku masih lapar ini. Ambil lagi yuk, ucap Solikin yang sepertinya tidak kapok juga. Beneran? Kamu pengen ambil lagi ke sana? Emangnya nggak takut? Udahlah, kita abaikan aja, nggak usah dihiraukan. Lapar ini. Kami pun nekat menuju kebun jagung lagi sambil menoleh kanan kiri dan atas bawah. Tiba-tiba ada suara yang mengagetkan kami. Mau kemana, Mas? Allahu Akbar. Man itu, Man, di atas. Walah Titi, kok yang ganggu mulu sih? Ini tuh kami mau ambil jagung. Orang juga jagung-jagungku sendiri. Loh, Man, Kuntinya turun, Man, kata Solikin langsung lari tunggang langgang. Aku pun yang melihatnya tertawa terpingkal-pingkal melihat Solikin diikuti Kunti itu di belakangnya. Setelah selesai mengambil jagung, aku pun kembali pulang. Setelah sampai rumah, ternyata Solikin sedang meringkuk di dalam sarungnya. Dan aku melihat sosok kuntilanak itu sedang berada di sampingnya. Mbak Kun, lebih baik kamu pulang balik. Ini rumahku, rumahmu kan sebelah sono no. Dengan berbisik, kuntilanak itu menjawab.
Aku nggak mau balik, Mas. Aku suka Masnya ini. Dia ini temanku. Jangan ganggu atau suka-sukaan sama temanku. Kita itu kan beda alam. Jangan suka sama yang beda alam. Nyalai kodrat. Tuh, ada genderuwo tuh di pohon sawo itu. Pas tuh buat kamu. Mendengar aku berucap seperti itu, kuntilanak itu malah tiba-tiba pergi. Nah, itu lebih baik. Gak higienis banget, suka sama beda alam, gerutuku. Tiba-tiba kuntilanak itu menoleh dan memelototiku. Sontak aku pun kaget. Kunti itu pun terbang sambil tertawa. Dan aku pun bergegas membakar jagung dan membangunkan Solikin setelah ku goyang-goyang tubuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, ampun maaf, ampun. Kin, ini aku Kin, sadar weh. Solikin, ampun, ini aku Kin, ya Allah. Setelah mendengar suaraku mungkin, Solikin lalu membuka kain sarungnya. Oh, kamu Toman. Udah, tuh, udah aku bakarin jagungnya. Wah, udah gak nafsu lagi aku Man. Keinget yang tadi. Udah gak apa-apa, anggap aja tadi itu kita lagi apes, kataku sambil tertawa geli. Ketika kami menyantap jagung bakar, aku mengambil satu jagung yang baru matang dan meletakkannya di bawah pohon sawo. Maaf Geh, kalau tadi tersinggung. Ini wujud minta maafku, kataku sambil menyodorkan jagung bakar. Dan aku pun bergegas kembali. Apalagi itu? Gak apa-apa. Ya udah Man, aku pulang aja. Lama-lama di sini jadi gila aku. Loh, kemana emangnya? Pulang, udah gak kuat aku. Kemudian Solikin pun akhirnya pulang. Dan sesampainya di rumah, dia sakit selama 3 hari. Itu dia pengalaman mistis yang cukup lucu menurutku ya, yang pernah aku alami di sekitar kebun jagung milik orang tuaku. Lain kali aku akan membagikan kisahku bersama teman-temanku ketika mendaki ke Gunung Wilis, tepatnya ke sebuah curug yang ada di sana. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk Bang Tama yang sudah mau membacakan ceritaku walau tidak terlalu panjang ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama, halo juga teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan, namaku Mita. Aku kali ini ingin berbagi cerita sewaktu aku masuk di sebuah penampungan TKW yang berada di daerah Jawa Timur. Sekedar info, ini adalah PT ilegal. Jadi calon TKW hanya ada 7 orang termasuk aku. Ditambah 1 orang staf, jadi total penghuninya hanya ada 8 orang. Namun kabarnya sekarang sudah tutup. Dan cerita yang akan aku bagikan ini sekedar yang aku ingat aja ya. Soalnya kejadiannya udah cukup lama sekali. Mungkin kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu. Jika dilihat dari luar, penampakan bangunannya biasa-biasa saja. Halamannya tidak terlalu luas, berpagar dan berlantai 2. Di area belakang gedung adalah sebuah persawahan. Sedangkan di halaman depannya ada sebuah pohon beringin yang lumayan besar. Meskipun berlantai 2, namun kami semua tidur di lantai 1. Sedangkan lantai 2 hanya difungsikan sebagai tempat untuk menjemur baju saja. Suasana di dalam gedung sangat berbeda jika dibandingkan dengan penampilan dari luarnya. Terasa dingin dan lembab. Ketika siang hari saja sudah terasa sekali nuansa horornya. Apalagi dulu di sana pernah ada salah satu TKW yang bundir dengan cara loncat dari lantai 2 dan tubuhnya tertancap ke pagar yang ada di belakang gedung ini. Dia pun langsung meninggal di tempat. Dari awal aku berada di sini, banyak sekali aku mengalami kejadian di luar nalar. Sewaktu kami sedang berkumpul untuk belajar, terdengar seperti ada yang membanting sesuatu di dapur. Entah piring atau gelas, aku tidak tahu ya. Pasti yang jelas terdengar sangat keras, hingga membuat kami semua terkejut. Kami pun bergegas pergi ke dapur untuk memastikan. Namun ternyata semua barang tetap berada di tempatnya. Kalian semua dengar kan? Tadi ada suara dari sini? Tanya Lisa. Iya,
Serentak kami menjawab. Lalu Mbak Ega berkata, "Paling juga kucing, kan ada tuh kucing yang sering main kesini. Udah ah, yuk kita ke depan lagi. Kalian lanjut aja belajarnya." Belum sampai kami keluar dari dapur, kami melihat sesuatu yang membuat jantung kami hampir keluar dari tempatnya. Bagaimana tidak? Tudung saji yang berada di atas meja makan tiba-tiba saja seperti ada yang mengangkat hingga melayang-layang di atas meja makan. Ini bukan cerita fiksi ya, ini nyata aku alami. Ini benar-benar terjadi dan aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Spontan kami berteriak dan lari ke halaman. Tampak olehku wajah ketakutan dari Mbak Ega, namun dia berusaha menutupinya. "Gak perlu takut, kejadian seperti itu bukan hal baru di sini, jadi jangan terlalu difikirin," kata Mbak Ega sambil mengatur nafasnya. "Heleh, udah kelihatan ketakutan gitu kok masih aja ditutupi," batinku. "Lagian kalau dia emang gak takut, ngapain juga tadi ikut lari?" batinku lagi. Di sini kami tidak ada satupun yang berani membantah perkataan dari Mbak Ega. Orangnya itu seperti singa, garangnya minta ampun. Ditambah lagi dengan penampilannya membuat kami bergidik melihatnya. Bayangkan saja, tiap hari memakai daster panjang dan tidak tahu kenapa dia lebih sering memakai daster berwarna merah. Rambutnya panjang sampai di bawah bahu, matanya agak melotot. Satu lagi, rambutnya berwarna merah dan seperti tidak pernah disisir. Ukuran badannya super jumbo. Ya maklum lah, namanya juga bukan PT resmi, jadi ya staf di sini tidak pernah pakai seragam. Oke, lanjut lagi. Keesokan harinya, jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku pun bergegas ke kamar mandi, namun aku tak bisa langsung mandi karena harus mengantri. Kemudian aku duduk di sebelah Rumi dan Sumi yang sudah ada di sana. Kami bertiga sama-sama mengantri untuk mandi. Untuk sejenak tidak ada obrolan di antara kami. Kejadian lainnya mungkin aku skip aja ya, biar nggak terlalu panjang. Sekitar jam 10 pagi kelas pun dimulai. Aku mengambil posisi di pojok ruang kelas paling belakang. Untuk beberapa saat proses belajar lancar-lancar saja. Hingga di pertengahan waktu, ada sesosok mbak-mbak sedang duduk di meja guru. Bentuk rambutnya sih biasa aja, seperti layaknya manusia biasa. Namun yang membuat aku ngeri adalah bentuk lengan dan wajahnya. Wajahnya penuh luka. Terlihat ada darah yang keluar dari pelipis, bibir dan sudut matanya. Setelah ku perhatikan dengan seksama, ternyata salah satu bola matanya agak menonjol keluar, seperti mau lepas. Lengannya pun hilang satu. Ya ampun, gumamku. Sumpah, rasanya sukmaku mau keluar dari ragaku karena kaget bercampur takut. Kusempatkan untuk melirik teman-temanku, namun kulihat mereka enjoy-enjoy aja. Begitu juga dengan guru kami. Dia terlihat biasa saja duduk santai di belakang mejanya. Kok semua sepertinya tenang-tenang aja? Padahal waktu lihat tudung saji terbang, semua pada heboh lari semua. Lah ini ada ginian, adem-adem aja. Masa sih cuman aku yang bisa lihat? Pikiranku. Selama kelas berlangsung, aku sama sekali tidak berani mengarahkan pandanganku ke depan berlama-lama. Sesekali kulihat jam di tanganku, kurasakan waktu terasa lama sekali, dan seakan jarum jam tak bergerak sedikit pun. Bersamaan dengan selesainya pelajaran, sosok itu pun menghilang. Namun sengaja tidak aku ceritakan apa yang baru saja aku lihat. Takutnya malah mengganggu kefokusan belajar mereka atau teman-temanku. Sekali lagi ya, kisah ini benar-benar aku alami dan bukan cerita karangan. Malam harinya, kami bertujuh berkumpul di kamar. Yang pernah tinggal di penampungan pasti paham ya, tidur bareng-bareng dan mandi pun juga bareng-bareng, meski kadang antri juga sih. Sedangkan Mbak Ega tidak ada di penampungan. Dari sore dia keluar sampai malam belum datang juga. Di kamar tidak ada obrolan sama sekali. Suasana hening karena kami sibuk dengan buku masing-masing. Namun tiba-tiba saja Sumi berteriak-teriak, tubuhnya mengejang. Suasana pun langsung gaduh. Untung saja guru kami menginap di sini. Dengan tergopoh-gopoh dia berlari menghampiri kami. Kamarnya itu bersebelahan dengan kamar kami. Ada apa ini?
Udah malam bukannya pada tidur malah bikin gaduh, tegasnya dengan agak marah. Maaf mbak, kami belum tidur, soalnya masih belajar, jelas Dewi. Nggak tahu itu, Mbak Sumi tiba-tiba saja teriak-teriak, kataku. 3 temanku sibuk memegangi tubuh Sumi, sedangkan guruku segera berlari ke dapur. Dia membawa bawang putih dan mengoleskannya di kening Sumi. Dari jauh aku mengamati. Bibirnya komat-kamit dan sesekali seperti menarik sesuatu dari jempol kakinya. Hal ini terjadi hampir 1 jam. Namun Sumi masih saja berteriak-teriak tanpa berkata apapun. Aku yang sudah mulai mengantuk akhirnya mendekati Sumi yang sedang berusaha diobati oleh guruku. Terlintas di benakku bahwa Sumi tidaklah kesurupan dan aku ingin memberi dia pelajaran. Maaf mbak, permisi, kataku kepada guruku yang masih saja sibuk untuk mengobati Sumi. Mau apa kamu? Tanya Siska. Ngobatinya jangan pakai bawang, tapi pakai ini, ketusku sembari melayangkan pukulan ke arah kepala Sumi dengan keras. Orang sinting, udah tahu penampungan angker, malah pakai pura-pura kesurupan lagi. Disamperin beneran tahu rasa kamu, gerutuku sambil berjalan menjauh. Dan benar saja dugaanku. Setelah menerima pukulan dariku, Sumi pun bisa terdiam dan sudah bisa diajak bicara. Aku berjalan ke arah tempat tidurku. Reni pun nyeletuk. Mau ngapain lagi mbak? Dengan spontan aku pun menjawab. Mau OTW Pulau Kapuk, ngantuk. Mataku terpejam, namun aku masih bisa mendengar kesibukan mereka. Namun aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, waktu sudah beranjak petang. Di kejauhan terdengar suara azan maghrib tengah berkumandang. Aku pun segera ambil wudhu dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Belum selesai aku berwiridan, kegaduhan kembali terjadi. Reni menangis. Ketika ditanya oleh Mbak Ega, dia bilang dia sempat melihat sekelebat bayangan di lantai 2. Lagian ngapain sih kamu? Maghrib-maghrib naik ke lantai 2? Udah tahu di atas lampu pada mati semua, masih juga ke sana? Si singa mulai mengeluarkan argumennya. Aku tadi ngambil jemuran mbak, jelas Reni masih sambil menangis karena ketakutan. Kemudian aku memberanikan diri untuk menyela mereka. Terus baju-bajumu mana? Udah kamu bawa turun belum? Tanyaku. Ya belum Mit, orang akunya takut, mending aku kabur, jawabnya sambil terisak. Ya udah, biar aku yang ambil. Sekalian juga aku mau bawa turun sepatuku. Lalu Mbak Ega bertanya, emangnya kamu berani naik sendirian? Sama Mbak Ega juga gak apa-apa. Kalau Mbak Ega mau sih. Aku sengaja menawarinya untuk ikut naik denganku. Soalnya jujur saja sih, aku muak dengan sikapnya yang sok berani dan selalu berusaha menguasai keadaan. Dengan singkat dia menjawab, "Ogah, kamu aja sana sendirian. Lainnya biar di sini jaga Reni." Karena di lantai 2 tidak ada penerangan sama sekali, akhirnya aku hanya memakai lampu senter dari HP-ku. Emang serem sih, namun aku tak melihat penampakan apapun di sana. Saat aku berjalan ingin menuruni tangga, tiba-tiba saja aku mendengar di belakangku seperti suara timba air dilempar ke lantai. Dan benar saja, ketika aku menoleh, dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat timba air itu bergerak dengan sendirinya, terlempar ke sana kemari. Walah, Bu, ya sudah, kami di sini loh capek dengan tingkah kalian. Kami tahu kalau kalian itu ada. Kami juga nggak akan mengganggu dan mengusik kalian. Jadi tolonglah, jangan ganggu kami lagi ya, pintaku. Ketika aku turun, kulihat Reni sudah tenang. Dan sekali lagi, aku tidak menceritakan apa yang baru saja aku lihat kepada semuanya. Baik, kurasa kisahku cukup sampai di sini saja ya. Kalau ku ceritakan semua, durasinya bakal terlalu panjang. Karena sebenarnya gangguan tidak cuma berhenti di situ saja. Hampir setiap hari mereka itu mengganggu kami. Dan aku pun tinggal di penampungan selama 2 bulan. Jadi ya gitu deh. Banyak sekali sebenarnya kisahku dan para penghuni alam lain. Buat Mas Tama, saya ucapkan banyak sekali terima kasih sudah mau membacakan pengalamanku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia cerita yang kedua dan ketiga untuk Radio Horor Indonesia malam ini. Terima kasih untuk Mas Rohman dan juga Mbak Mita yang sudah berbagi pengalaman mistisnya. Kita langsung ke cerita yang terakhir ya untuk malam ini. Cerita yang terakhir kali ini ada cerita dari Mas Khairul Anam yang membagikan sebuah cerita tentang apa nih? Bisa dibilang pendakian tapi bisa juga dibilang tentang jodoh. Yang penasaran langsunglah kita Yaudah, yang penasaran kita langsung simak aja bagaimana ceritanya yang telah ditulis oleh Mas Khairul Anam tentang sosok yang bernama Bakri ini. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Yono, teman masa kecilnya, sebentar lagi akan menikah. Bakri yang mendapatkan kabar itu menjadi was-was. Dia tahu kabar ini akan membuat ibunya semakin gencar menyuruhnya untuk menikah. Karena pernikahan Yono membuat dirinya menjadi satu-satunya orang yang belum menikah di antara teman sebayanya. Bakri pulang dari pabrik pada pukul 5 sore. Ketika sampai di rumah, Sumini sudah menunggunya di teras. Wajahnya tertekuk lesu. Bakri pun turun dari motor dengan perasaan yang tidak enak. Sepanjang perjalanan tadi, dia sudah menduganya. Minggu depan Yono menikah, Kri. Kamu mau kapan nikahnya? Sumini berdiri dan berjalan mendekati Bakri yang sedang melepas sepatunya. Bakri diam saja. Dia sudah menduga akan mendapat pertanyaan ini. Sumini menjadi semakin kesal karena Bakri pura-pura tidak mendengarnya. Dia mencari cara lain supaya anak semata wayangnya mau menjawab pertanyaannya itu. Sumini mencoba duduk di dekat Bakri yang masih sibuk melepas sepatunya. Bakri merasa tidak nyaman. Dia percepat melepasnya lalu melenggang masuk. Sumini menghela nafas. Nafas itu terdengar penuh dengan kekecewaan. Dia yang sudah tidak tahan lagi kembali mengejar Bakri. Ibu dan bapak sudah tua, Kri. Kamu mau kapan menikah? Apa kamu tega melihat ibu mati tanpa tahu cucunya? Suara Sumini terdengar keras dan tampak seperti menghantam gendang telinga Bakri. Bu, perkara menikah itu bukan perkara mudah. Kita tidak bisa sembarangan memilih seperti beli siomay. Perlu waktu dan orang yang tepat, Bu. Bakri mendengus kesal. Dia banting tasnya ke sofa lalu masuk ke kamar mandi. Sumini tiba-tiba menangis. Isak tangisnya terdengar sampai ke belakang. Margono yang sedang memberi makan kambing-kambingnya langsung lari terbirit-birit. Kenapa, Bu? Ada apa? Margono panik dan duduk di dekat Sumini. Bakri, Pak. Bakri. Kenapa Bakri tidak mau menikah? Padahal teman-temannya sudah menikah. Sumini sesenggukan. Ibu, Bakri itu benar. Menikah itu bukan perkara mudah. Ibu juga sudah tak beritahu kan kalau jangan menyuruh Bakri menikah lagi. Bakri pasti capek, Bu. Margono tadi sempat mendengar Bakri mengatakan alasannya. Nafas Sumini masih tersengal-sengal. Tubuhnya yang sudah kurus dan keriput ikut bergetar berkali-kali saat dia menangis. Setelah agak tenang, Margono mengajak Sumini makan malam dan Bakri menyusul. Suasana makan malam itu berjalan dengan canggung. Mereka tidak mengobrol satu sama lain. Selesai makan, Bakri langsung menyelonong masuk ke kamarnya. Pikirannya penuh dengan perasaan berantakan. Dia memutuskan untuk tidur lebih cepat. Sumini tidak pernah merasa kapok. Sebelum Bakri berangkat kerja, dia membahas lagi perihal pernikahan. Namun kali ini, Sumini berbicara dengan lebih halus. Cara itu dia lakukan supaya Bakri mau luluh. Bu, aku selama ini juga sudah berusaha, tapi belum ada yang mau, Bu. Raut wajah Bakri tampak sedih. Sumini hanya bisa terdiam dan termenung. Pandangannya bergerak ke arah di mana Bakri pergi. Anak semata wayangnya itu berangkat menggunakan motor butut berwarna putih milik suaminya dulu. Ketika hendak pulang, Bakri mendapat kabar kalau pabriknya akan libur selama 3 hari. Kabar itu tentu membuatnya tidak bahagia. Bakri tidak bisa membayangkan harus berada di rumah selama 3 hari.
Bakri tidak kuat bila harus mendengar Sumini lebih sering memintanya untuk menikah. Apalagi saat libur, pertemuan mereka akan sangat intens dan hal itu akan membuat kepalanya pening. Baru saja selesai melamun, Ardi menyapa. "Liburan ini kita kemana, Kri?" Adi berbahasa basi bertanya sebelum pulang. "Gak tahu ini, pusing." Bakri mendengus. "Ikut aku aja ke villa di Tawangmangu, mau nggak?" Ardi mengajak sambil tersenyum. Mata Bakri seketika berbinar. "Kamu yakin? Emangnya villanya punya siapa?" Bakri sedikit agak ragu. "Punya Om. Kalau libur aku biasa memakainya." Bakri seketika langsung setuju. Dia membuat janji dengan Ardi yang kebetulan ngekos di dekat pabrik. Mereka berencana akan berangkat bersama di dekat pabrik. Ardi pun setuju dan mereka pun pulang. Paginya, pukul 8 mereka bertemu lagi. Setelah mengecek barang bawaan, mereka akhirnya berangkat. Sukoharjo ke Tawangmangu hanya memakan waktu 1 jam saja. Jadi mereka bermotoran dengan santai. "Kalau tidak ada aku, kamu ke villa dengan siapa emangnya?" Di tengah perjalanan saat mereka sarapan di warung soto, Bakri bertanya karena penasaran. "Ya aku sendirian, kadang bersih-bersih dan menenangkan diri." Ardi tersenyum sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. "Kurang kerjaan banget ya." Bakri tertawa. Ardi pun juga ikut tertawa. "Iya kan libur, makanya kurang kerjaan." Selesai makan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Pukul 9 kurang, mereka sudah memasuki area kaki Gunung Lawu. Suasana dingin mulai terasa. Bakri mengencangkan jaketnya karena dingin sempat masuk melalui celah jaket. "Di mana villanya?" Bakri bertanya dengan rasa penasaran. "Villanya ada di kampung, jadi lumayan jauh dari jalan raya." Ardi menjelaskan sambil menjalankan motornya. "Aku kira ada di pinggir jalan besar ini." Bakri menggaruk bagian belakang helm. Ardi membelokkan motornya, memasuki perkampungan. Jalanan kampung itu menanjak. Bakri mencoba mengimbangi dengan sedikit menambah gas motornya. Motor mereka melalui jalan menanjak. Mulanya, jalanan itu dipadati rumah-rumah orang. Namun semakin naik, rumah mulai terlihat jarang-jarang. Bakri menelan ludah saat motor mereka sampai di jalanan yang kanan kirinya hanya berisi pepohonan besar. "Masih jauh villanya?" Bakri bertanya dengan rasa takut yang mulai menyelimuti. "Lumayan," Ardi menjawab sekilas karena fokus pada jalan menanjak yang ada di depannya. Mereka terus berjalan sampai melewati pemakaman besar. Bakri semakin ketakutan. Tidak ada sumber cahaya selain lampu motor mereka. Bakri tidak menyangka kalau ada tempat semenakutkan ini. Setelah melewati pemakaman, Ardi membelokkan motornya ke depan villa. Bangunan villa tersebut sangat megah. Dinding-dindingnya terbuat dari kaca dan ukiran kuning keemasan. Ardi membuka gerbang lalu mengajak Bakri masuk. Halaman villa ini sangat luas. Jarak antara gerbang ke villa lumayan jauh. Kanan kirinya berisi pepohonan dan rerumputan yang sangat rawat. "Villa ini ada penunggunya?" Bakri masih tampak terkagum-kagum. "Ada, Pak Somad dan istrinya, Bu Wiji." Mereka sampai di villa. Ketika Ardi mengetuk pintu, buru-buru pintu itu dibuka oleh Pak Somad. Bakri menyalaminya sambil diperkenalkan oleh Ardi. "Masuk Mas, anggap saja seperti rumah sendiri," ujar Pak Somad. Bakri pun hanya membalas dengan senyuman. Bakri mengikuti kemana Ardi pergi. Ardi bilang kamarnya ada di sebelah. Bakri mengangguk lalu masuk kamar sebelah. Dia letakkan semua barang bawaannya. Dia sempat mencoba kasur yang lumayan besar itu. Baru saja terpejam sebentar, Bakri mendengar ada anak kecil tertawa di kamar mandi. Bakri seketika terperanjat. Dia pandangi kamar mandi yang tertutup itu. Ada anak kecil? Siapa? Kenapa mereka di sana gelap-gelapan? Bakri membatin sambil terus mengamati. Suaranya semakin terdengar jelas. Bakri yang penasaran langsung membukanya. Tubuhnya melemas saat mengetahui kamar mandi itu kosong. Lah, di mana anak-anak itu? Apa jangan-jangan ada di kamar sebelah? Bakri menelan ludah. Bakri pun lari ke kamar sebelah. Namun tidak ada siapa-siapa juga. Dia menghela nafas
lalu duduk di sofa. Pandangannya beredar ke seluruh penjuru ruangan. Ardi belum juga keluar dari kamarnya. Mungkin dia ketiduran, pikir Bakri sambil menyalakan sebatang rokok. Meskipun Bakri merokok, dia bukan perokok yang aktif. Dia hanya merokok ketika pikirannya penuh dan dalam keadaan genting. Baru saja dia menikmati isapan pertama rokoknya, Bakri mendengar suara mengaum. Bakri terdiam. Bola matanya bergerak cepat mencari sumber suara. Namun tampak lengang. Tidak ada tanda-tanda ada hewan buas di sekitar sini. Pasti ada yang gak beres dengan villa ini. Makanya hari libur aja gak laku. Bakri mulai beradu dengan dugaan yang muncul dalam dirinya. Dia harus menanyakan pada Ardi soal villa ini. Ketika menengok ke arah dapur, Bakri melihat ada orang masuk ke sana. Sepertinya Ardi udah bangun, batin Bakri sambil melangkah ke dapur. Dia nyalakan lampu dapur dan ternyata tidak ada siapa-siapa. "Kri, kamu ngapain?" Bakri langsung meloncat saat mendengar suara dan tangan menyentuh pundaknya dari belakang. Bakri melompat sambil berbalik badan. Ternyata itu adalah Ardi. Bakri pun menghela nafas lega. Dia kira siapa? Ardi, ngagetin aja. Bukannya tadi kamu berjalan ke dapur ya? Bakri bertanya dengan curiga. Apaan, Kri? Orang aku baru bangun dan baru aja keluar dari kamar. Aku kesini karena melihat kamu berjalan mengendap-endap. Ardi tampak bengong. Jawaban dari temannya itu membuat Bakri semakin yakin kalau memang villa ini tidak beres. Bakri mengajak Ardi pergi ke sofa. Dia ingin membicarakan villa yang mereka tinggali saat ini. Peristiwa-peristiwa yang ia alami barusan membuatnya penasaran dan tidak bisa menahan lagi. Semua peristiwa itu dia ceritakan pada Ardi. Namun bukannya takut, Ardi malah tertawa. Bakri sontak memasang wajah kaget. Dia memandangi wajah Ardi sampai seperkian detik karena masih keheranan. Bakri, seharusnya kamu gak perlu takut ini. Ardi tertawa dengan sedikit meledek. Maksudmu bagaimana? Kok melarang aku takut? Lihat, mereka menggodaku tanpa ampun. Bakri menggeleng sambil memegangi kepalanya. Aku itu udah sering diganggu kayak gini, apalagi waktu pertama kali tidur di villa ini. Tapi aku yakin semua itu hanya ucapan selamat datang aja. Toh nyatanya setelah aku lama dan sering kesini, mereka gak lagi mengganggu. Bakri diam dan tidak lagi berbicara. Bagaimanapun juga, apa yang dia alami malah akan menjadi perdebatan panjang di antara mereka. Ardi yang merasa sudah selesai mengajak Bakri masak mie yang ada di dapurnya. Dingin-dingin begini emang enaknya makan mie kuah, Kri. Aku selalu stok banyak kalau tidur di sini, ujar Ardi ketika tangannya sibuk menuang bumbu-bumbu ke piring. Bakri hanya mengangguk. Usai mie matang, mereka menyantapnya di teras. Ardi juga membawa susu coklat, teman yang pas untuk makan malam dan duduk-duduk di teras. Mumpung cuacanya bagus dan libur masih 2 hari lagi, gimana kalau kita besok mendaki? Ardi menawarkan idenya di tengah-tengah mereka asik menikmati mie kuah dan suasana malam penuh bintang. Mendaki? Berdua aja gitu? Emangnya kamu yakin? Bakri senantiasa dibuat terkejut selama berada di villa ini. Kali ini dia dikejutkan dengan ajakan mendaki. Yakinlah, aku udah sering kesana, tenang aja. Ardi menjawab dengan sangat santai. Karena aku gak bawa peralatan mendaki. Jangan gila kamu, bisa mati kedinginan di sana. Bakri meletakkan piring karena saking paniknya. Di villa ada kok, malah berbagai ukuran. Kamu tinggal pilih aja. Ardi mengajak Bakri masuk ke salah satu kamar. Dan ternyata benar, peralatan mendakinya sangat komplit. Bakri pun menyetujui setelah melihat peralatan mendaki. Mereka berniat berangkat pagi-pagi karena suasananya masih segar dan belum terlalu panas. Villa ke gunung hanya membutuhkan waktu 10 menit saja. Malam pun semakin gagah menduduki singgasananya. Namun Bakri belum bisa tidur. Dia masih memikirkan soal kejadian yang ia alami. Rasanya ingin sekali ia tidur dan berharap pagi segera menjelang. Namun suara-suara aneh itu mulai berdatangan lagi. Kali ini Bakri tidak mau menggubrisnya dan memaksa matanya untuk terpejam. Hingga
dia tidak sadar dan terlelap dalam tidurnya. Bakri dan Ardi bangun kesiangan. Mereka yang berencana berangkat mendaki pagi-pagi malah baru bangun pada jam 10 pagi. Mereka sama-sama menyesal. Karena tidak mau terlalu larut, mereka memutuskan untuk berbelanja lebih dahulu. Mereka ingin membeli perlengkapan makan untuk pendakian di pasar Tawangmangu. Mulai dari mie dan makanan ringan menjadi sasaran empuk mereka. Usai berbelanja, mereka juga mampir di dekat toko peralatan mendaki. Tapi ada untungnya, Kri. Kita kesiangan. Kalau tidak, kita di atas gak bisa makan. Orang gas portabelnya ternyata habis. Ardi tertawa. Iya ya, ada hikmahnya juga ya kesiangan. Bakri meringis sambil menggaruk kepalanya. Selesai berbelanja peralatan yang kurang, Bakri dan Ardi kembali lagi ke villa. Setibanya di sana, mereka sudah disambut sarapan yang menggugah selera. Masakan dari penjaga villa memang menggairahkan. Ayo, sarapan dulu mas. Istri saya sudah mempersiapkan semuanya. Pak Somad pun mengajak mereka ke dapur untuk mengambil sarapan. Bakri makan dengan sangat lahap. Ayam goreng masakan Bu Wiji bakal menjadi makanan kesukaannya ketika nanti berkunjung ke villa ini lagi. Seharian itu mereka habiskan untuk mempersiapkan pendakian ke Gunung Lawu nanti malam. Bakri sudah tidak sabar. Ini pengalaman pertama kalinya dia akan mendaki ke gunung yang lebih tinggi. Selepas Isya, Bakri dan Ardi bersiap mendaki. Mereka menduga cuaca malam ini begitu bersahabat, sehingga tidak perlu membawa mantel. Singkat ceritanya, Bakri dan Ardi sudah sampai di pintu masuk pendakian. Setelah melaksanakan registrasi dan pembayaran, mereka masuk bersama rombongan pendaki lain. Pendakian itu terasa menyenangkan karena ramai-ramai. Kalau akhir pekan ramai pendaki ya, Kri? Ardi tersenyum sambil memandangi pendaki lain yang sedang berjalan beriringan dengan mereka. Bakri mengangguk. Saat mendekati pos kedua, entah mengapa para pendaki tadi sudah tidak terlihat. Bakri dan Ardi sempat kaget, tapi mereka masih berpikiran positif. Kemana ya perginya para pendaki tadi? Tanya Bakri keheranan. Mungkin udah naik duluan, kita yang terlalu lambat kali. Terdengar suara nafas Ardi di sela-sela dia berbicara. Bakri pun mengangguk lalu mengajak Ardi untuk beristirahat. Baru saja mereka duduk, tiba-tiba mendung gelap datang. Mendung itu membuat suasana pos menjadi gelap gulita. Wah, mendung di, gimana ini? Bakri sedikit panik dan tangannya sibuk mengeluarkan senter. Iya, aneh. Tadi cerah sekali, kok tiba-tiba mendung? Ardi sedikit menggerutu. Dia juga mencari senter dalam tasnya. Tidak berselang lama, hujan turun dengan derasnya. Bakri merapatkan jaketnya supaya tidak kedinginan. Ardi sibuk menatap butiran-butiran air yang turun tanpa aba-aba itu sambil menyalakan rokok. Dia ingin menikmati momen seperti itu dengan rokok. Hujan pun akhirnya berhenti bersamaan dengan isapan terakhir. Ardi kemudian membangunkan Bakri yang sempat tertidur. Bakri yang dibangunkan pun gelagapan dan langsung turun. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan yang harus mereka lalui menjadi sangat licin. Bakri sempat nyaris terpeleset, namun berhasil Ardi tahan. Kejadian itu membuat mereka menjadi lebih berhati-hati. Bakri dan Ardi silih berganti mengingatkan. Hingga tibalah mereka pada sebuah padang sabana yang biasa digunakan para pendaki mendirikan kemah. Ardi, coba kamu lihat. Gak ada tenda sama sekali di sini. Padahal kan jelas-jelas tadi kita lihat sendiri banyak pendaki. Bakri menelan ludah. Dia mulai merasakan keanehan malam ini. Iya ya, mungkin mereka di pos yang dekat puncak kali. Ardi mencoba menenangkan pikirannya supaya tidak terbawa suasana. Bakri hanya mengangguk sekilas lalu memasang tenda bersama Ardi. Mereka membawa satu tenda yang ukurannya cukup untuk berdua. Tenda yang mereka pinjam tergolong mudah untuk dipasang, sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu. Ketika tenda berdiri, mereka membuat api unggun. Karena tidak ada pendaki lain, mereka bisa leluasa membuat apinya. Sambil menunggu, Bakri memasak mie dan Ardi membuat kopi. Mereka saling bekerja sama. Ardi kemudian mengantuk usai menghabiskan satu piring mie. Dia pamit untuk masuk duluan. Bakri yang belum mengantuk memilih menunggu di dekat api unggun. Badannya masih terasa kedinginan.
Beberapa menit ditinggal oleh Ardi, Bakri melihat ada seorang perempuan sedang bersandar di bawah pohon. Bakri kaget. Awalnya dia tidak mau melihat lagi. Namun ketika dia tengok berkali-kali, perempuan itu masih ada di sana. Dia orang atau apa sih? Kenapa sendirian? Batin Bakri penasaran. Rasa penasaran itu tumbuh begitu cepat di hatinya. Bakri yang sudah tidak tahan mencoba mendekatinya. Langkah kaki Bakri tampak pelan dan berhati-hati. Kadang dia malah sedikit berjinjit agar tidak menimbulkan suara. Ketika sampai beberapa langkah di depan perempuan itu, Bakri berhenti. Entah mengapa, hatinya tiba-tiba diserang kebimbangan. Dia takut terjadi apa-apa kepadanya. Di sisi lain, hati nuraninya membujuk Bakri agar mau mendekati perempuan tersebut. Siapa tahu dia tersesat. Bakri berani mengambil keputusan usai bergelut dengan kebimbangan. Bakri memutuskan untuk mendekatinya. "Malam, Mbak. Kok sendirian di sini?" Bakri bertanya dengan nada lirih saat berdiri persis di depan perempuan itu. "Ah, iya. Tadi aku ketinggalan rombongan, Mas. Jadi nggak tahu harus kemana." Perempuan itu tersenyum. Bakri amati dan pastikan lagi. Ternyata perempuan itu bukan jelmaan makhluk jadi-jadian. Namun wajahnya tampak sangat pucat. Mungkin habis kehujanan kali ya, jadi tampak pucat. Bakri meyakinkan dirinya sendiri. Kalau begitu ikut aja ke tenda kami, Mbak." Bakri berjalan duluan meninggalkan perempuan tersebut. Perempuan itu pun mengikuti Bakri. Jalannya malah lebih cepat. Bakri kaget karena perempuan itu tiba-tiba sudah berada di depannya. "Lah, kapan kamu membalapku, Mbak?" teriak Bakri keheranan. "Barusan, Mas. Kamu aja gak sadar." Perempuan itu tersenyum. Mereka pun duduk di dekat api unggun. Bakri tampak canggung, tapi dia berusaha bersikap tenang. "Dari rombongan mana, Mbak?" Bakri bertanya dengan nada penuh kecanggungan. "Dari Semarang, Mas." Perempuan itu menekuk kedua kakinya sehingga lututnya bisa dia gunakan untuk meletakkan kedua tangannya. "Teman-temannya lagi naik ke atas." "Iya, Mas. Tadi aku ketinggalan dan gak tahu harus kemana." "Kalau begitu tunggu dulu aja di sini, Mbak. Nanti kalau mereka turun, kamu bisa gabung." Bakri tersenyum. Perempuan itu mengangguk. Bakri yang lupa berkenalan mencoba mengajaknya berkenalan. Entah mengapa perempuan itu begitu menarik baginya. Padahal baru beberapa menit ketemu. "Oh iya, aku Bakri, Mbak." Bakri berkenalan dengan malu-malu. "Anggi." Anggi mengulurkan tangannya. Bakri menyambut tangan itu. Saat bersentuhan dengan tangan Bakri, Bakri tercengang. Entah mengapa, tangan perempuan itu begitu halus. Bakri merasa seperti menyentuh tangan temannya yang waktu itu meninggal. Karena tidak kuat dan kaget, Bakri buru-buru melepasnya. Bakri dan Anggi kemudian mengobrol. Mereka asik mengobrol tanpa memperdulikan di sekitarnya. Ardi yang sudah tidur duluan tentu tidak akan mudah bangun. Jadi Bakri sedikit tenang. Dia bisa berkenalan lebih jauh dengan Anggi. "Wah, anakmu dapat jodoh, Mak." Mungkin ini sudah jalannya dia menemukan perempuan yang tepat. Bakri akan terus mencoba mendekatinya. Salah satunya dengan mendaki setiap malam minggu. Karena menurut wanita tersebut, dia sering mendaki ke sana ketika malam minggu tiba. "Oh iya, aku izin buang air dulu ya." Anggi tiba-tiba beranjak lalu berjalan ke semak-semak. Semak-semak yang biasa digunakan pendaki buang air jaraknya lumayan jauh. Bakri hendak menawarkan diri mengantarnya. Tetapi setelah dia pikir-pikir, mengantar perempuan buang air itu tidak etis. Setengah jam berlalu begitu cepat. Bakri celingak-celinguk karena Anggi belum kunjung kembali. Saat hendak menyusul, tiba-tiba Ardi keluar dari tenda. Mau kemana?" Ardi menguap. "Tadi ada perempuan yang ketinggalan rombongan. Nah, dia aku ajak ke sini. Setelah ngobrol, dia izin buang air. Sampai sekarang gak balik lagi. Makanya mau kususul, takut ada apa-apa." Bakri menatap semak-semak di mana Anggi masuk ke sana. "Jangan gila kamu, dia itu perempuan. Udah tunggu aja. Kalau ada apa-apa pasti teriak." Ardi berjalan ke arah kompor kecil. Dia ingin membuat kopi dan makan cemilan karena lapar. Bakri pun menuruti perkataan Ardi, lalu kembali duduk di dekat api unggun. Ardi yang sedang sibuk membuat kopi menanyakan soal perempuan yang Bakri maksud.
Bakri dengan antusias menceritakannya. Kadang dia terlihat senyum-senyum sendiri. Berbeda dengan Ardi, dia malah menemukan hal-hal ganjil sehingga menimbulkan kecurigaan. Dia curiga, jangan-jangan perempuan itu bukan manusia. Jelmaan apa sih, Ar? Tak lihat-lihat dia manusia kok. Mana mungkin jelmaan, orang kakinya napak tanah. Bakri merasa tidak terima dengan dugaan Ardi. Kan aku bilang siapa tahu, Bakri. Ardi mendengus kesal. Aku yakin enggak. Bakri malah terpengaruh oleh perkataan Ardi. Namun hatinya mencoba meyakinkan kalau Anggi bukan jelmaan. Bakri semakin khawatir dengan Anggi yang belum kunjung datang. Dia pun mengajak Ardi untuk menyusulnya. Ardi dengan malas dan sedikit penasaran pun menuruti keinginan temannya. Mereka mencari di semak-semak tersebut. Namun Anggi tidak ada di sana. Bakri menggaruk kepala. Dia yakin Anggi tadi ke semak-semak ini. Sudah aku bilang kan, mungkin dia itu jelmaan. Adi tertawa mencandai Bakri. Bakri menjadi cemberut dan sedikit kesal. Ah enggak lah, kamu itu ada-ada aja. Siapa tahu dia udah ketemu dengan rombongannya. Gerutu Bakri sambil berjalan meninggalkan Ardi yang masih tertawa. Kalau udah ketemu rombongannya kenapa nggak pamit? Aneh aja kan? Ardi yang baru sadar ditinggal sendirian langsung lari dan menjitak kepala Bakri. Bakri tertawa karena akhirnya bisa balas dendam. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Singkat ceritanya, Bakri sudah sampai di rumah setelah pendakiannya selesai. Dia sampai pada pukul 7 pagi. Di teras ibunya sedang merapikan dan menyirami bunga-bunga. Melihat anaknya datang, Sumini bertanya, "Kamu dari mana saja?" Sumini bertanya dengan posisi masih menyirami bunga. "Dari Tawangmangu, Bu, terus mendaki ke Lawu." Bakri menjawab singkat. Sumini langsung tampak bungah. Kalau mendaki berarti rombongan, dan biasanya dalam rombongan itu ada perempuannya. Siapa tahu Bakri mendapat kenalan ketika mendaki. "Kamu mendaki sama siapa aja?" Sumini bertanya dengan sangat antusias. "Dengan Ardi aja, Bu, berdua." Jawaban itu membuat Sumini patah hati. Semangatnya yang tampak menggelora tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Saking sakitnya, Sumini hingga memegangi dada. Bakri masuk setelah melepas sepatu dan menaruh baju pakaiannya. "Kamu itu kalau main bareng-bareng sama perempuan gitu loh, biar bisa punya kenalan perempuan. Jangan cuma main sama laki-laki." Sumini mulai mengomel lagi seperti biasanya. "Soal kenalan mah aku udah ada kenalan, Bu." Bakri menjawab tanpa ekspresi apapun. Sumini terasa seperti disambar petir. Dia masih tak menyangka dengan jawaban dari Bakri. "Kenalan?" Sumini kembali bergairah. Semangatnya bergelora lagi. "Kamu udah ada kenalan perempuan? Kenapa nggak dikenalin ke ibu?" Sumini menyerang Bakri dengan berbagai pertanyaan. "Tenang, Bu, masih proses. Nanti kalau udah dekat banget, baru tak bawa ke sini." Bakri senyum-senyum sendiri membayangkan wajah Anggi saat bertemu dengan Sumini nanti. Pikiran Bakri yang sedang jatuh cinta sudah melompat jauh ke masa depan. Ibu udah gak sabar. Langsung sikat aja, Nak. Jangan lama-lama. Yang terbaik akan kalah dengan yang tercepat. Ingat kata-kata ibu ini." Sumini jingkrak-jingkrak. Bakri tersenyum mengangguk. Dia juga senang. Baru kali ini dia merasa santai saat menghadapi pertanyaan ibunya. Bahkan dia sengaja supaya ibunya terus membahas soal ini. Jatuh cinta memang bisa mengubah segalanya. Malam minggu berikutnya, Bakri bersiap-siap untuk mendaki lagi. Sumini yang melihat anaknya mau mendaki tampak sangat bahagia. Dia yakin pasti anaknya sudah membuat janji dengan perempuan kenalannya. "Pasti mau kencan mendaki ya?" Sumini tersenyum. "Iya nih, Bu." "Kamu sama siapa mendakinya?" "Sendirian. Kan udah ada janji sama dia, Bu." Bakri menjawab dengan malu-malu. Sumini menepuk pundak anaknya dengan riang. Baru hari ini rasanya dia seperti hidup kembali. Sumini sudah tidak sabar ingin melihat calon menantunya. Bakri menyalami Sumini dan berangkat sendirian mendaki ke Gunung Lawu. Dia benar-benar nekat karena ingin bertemu dan berduaan dengan Anggi di atas tanpa ada yang mengganggu. Singkatnya, 1 jam sudah dia berada di perjalanan, hingga akhirnya tiba di pintu masuk pendakian. Bakri buru-buru mendaftar.
Penjaga loket masuk sempat tidak percaya kalau dia sendirian. Bakri hanya tertawa dan mengatakan kalau di atas sudah ada yang menunggu. Bakri mendaki dan merasa kali ini pendakiannya lebih cepat. Tanpa terasa, dia sudah berada di tempat dia berkemah kemarin. Bakri mendirikan tenda sendirian di sana, lalu menyalakan api unggun. Bakri terus-menerus memandangi di sekitar. Dia mencari keberadaan Anggi. Dia yakin Anggi juga akan mendaki malam minggu, karena katanya minggu lalu seperti itu. Dia tidak lupa dengan ucapan perempuan itu minggu kemarin. Baru saja Bakri selesai membuat semangkok mie, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Bakri kaget, lalu menengok ke atas. Ternyata betul, itu Anggi. Bakri buru-buru meminta Anggi duduk di sebelahnya. "Kemarin kok kamu menghilang? Kemana?" Bakri mengelap keningnya yang berkeringat. "Maaf ya, aku gak sempat pamit. Soalnya langsung turun, ketemu rombongan." Anggi tersenyum. Bakri membuatkan kopi dan mie untuk Anggi. Setelah kopi matang, Bakri memberikannya pada Anggi. Bakri sempat tersentak saat Anggi seketika meminum kopi itu. "Anggi, itu kan panas. Langsung kamu minum aja. Emang gak panas gitu?" Bakri tercengang, bibirnya menganga dan masih tak percaya. "Gak panas kok, nyatanya aku baik-baik aja. Mungkin udaranya lagi dingin-dinginnya." Lagi-lagi Anggi hanya tersenyum. Bakri menatap wajah Anggi. Wajah perempuan itu sangat manis meskipun pucat. Apa jangan-jangan benar kata Ardi? Pikiran itu tiba-tiba terbersit di pikirannya. Namun Bakri buru-buru membuangnya jauh-jauh. Bakri menyantap mie dan melirik ke arah Anggi lagi. Mie-nya ternyata sudah habis tidak sampai 2 detik. Bakri menghela nafas lalu melanjutkan makan lagi. "Oh iya, apa aku boleh minta nomormu biar kita bisa komunikasi terus?" Bakri dengan hati-hati dan penuh keraguan meminta nomor pada Anggi. "Kebetulan HP-ku rusak karena jatuh waktu tersesat kemarin. Lain waktu ya." Anggi memainkan bibirnya. "Oh iya, gak apa-apa. Kalau alamat rumah boleh tahu gak?" Bakri tiba-tiba teringat perkataan ibunya, yang terbaik akan kalah dengan yang tercepat. Makanya dia ingin langsung mendatangi rumah Anggi saja. Anggi mengangguk lalu mengeluarkan secari kertas yang sudah bertuliskan alamat rumahnya. Bakri kegirangan. Dia berjanji akan datang minggu depan. Anggi pun hanya mengangguk. Bakri membereskan sampah-sampah yang berserakan. Dia jadikan satu di belakang tenda. Namun saat kembali, Anggi sudah tidak ada di sana. Bakri mencarinya kemana-mana tapi tidak ada. "Kebiasaan, suka menghilang sendiri tanpa pamit. Awas aja, kalau udah di rumah aku cubit nanti." Batin Bakri sambil senyum-senyum sendiri. Bakri yang sudah mewujudkan tujuannya langsung turun. Dia tidak mau sampai ke puncak, karena pada dasarnya dia mendaki hanya ingin bertemu dengan Anggi lagi. Ketika sampai di base camp awal masuk, dia bertemu pendaki tadi yang sempat bertatapan ketika Bakri mendirikan tenda. "Mas, pas aku lihat-lihat tadi, Mas kok ngomong sendiri? Emangnya ngomong sama siapa?" Pendaki itu mengajak Bakri bicara. "Apaan? Orang saya sama temen Mas, gak sendirian." Bakri sempat kaget dengan pertanyaannya. Pendaki itu yakin kalau melihat Bakri mengobrol sendirian. Bahkan teman-teman pendaki lain membenarkan. Bakri masih bersikeras kalau dia bersama temannya. Karena merasa tidak nyaman, Bakri langsung pamit. Dia tancap gas motornya dan pulang. Minggu depannya, Bakri sudah bersiap untuk ke Semarang. Dia ingin mendatangi rumah Anggi sesuai janjinya. Sumini sempat ingin ikut, tapi dilarang suaminya karena akan mengganggu. Sumini pun akhirnya luluh. Bakri pamit berangkat ke Semarang. Dia berangkat dengan menggunakan motor supaya bisa bebas berlama-lama di sana. Bakri menjadi deg-degan. Dia membayangkan pertemuannya dengan ibu dan ayahnya Anggi nanti. Dari Sukoharjo sampai ke Semarang butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi Bakri sudah mempersiapkan bekal saat dia istirahat nanti. Sampai akhirnya Bakri sampai juga di Semarang. Dia bertanya-tanya alamat yang Anggi berikan. Alamat itu ternyata mudah ditemukan. Orang-orang Semarang sudah hafal dengan alamatnya. Bakri pun berjalan sesuai arahan mereka. Hingga tibalah dia di sebuah kampung yang dimaksud. Jantung Bakri berdetak semakin tak beraturan.
Dia lewati satu persatu rumah sambil melihat nomornya. Nomor 35. Nah, itu rumahnya. Batin Bakri kegirangan. Bakri pun turun dari motor lalu mengetuk pintu rumah itu dengan sangat pelan. Rasanya tidak karuan. Bakri sudah tidak bisa berpikir lagi. Tidak ada sautan. Kemudian Bakri ketuk lagi pintunya. "Iya, sebentar," terdengar sautan dari dalam. Bakri sudah tidak sabar dan senyum-senyum sendiri. Tidak berselang lama, perempuan seusia ibunya keluar dan kaget melihat ada Bakri di depannya. "Ada apa ya, Mas?" Begini Bu, saya ingin bertemu dengan Anggi. Angginya ada Bu?" Bakri grogi dan nada bicaranya terbata-bata. "Emangnya Mas ini siapa?" Perempuan itu kaget dan sedikit bingung. "Saya temannya Anggi Bu, baru kenalan beberapa hari lalu ketika mendaki." Bakri semakin merasa canggung, dadanya terasa menyempit. Mata perempuan itu seketika membelalak, lalu meminta Bakri duduk lebih dahulu. Perempuan itu masuk untuk membuatkan teh. Bakri menunggunya dengan tidak sabar. Dia sempat melirik ke dalam. Siapa tahu Anggi ada, atau jangan-jangan Anggi yang mengeluarkan tehnya. Ternyata bayangannya salah. Perempuan itu juga yang mengeluarkan minumannya. Bakri agak sedikit canggung ketika disuruh minum. "Maaf Bu, apa Anggi ada?" Bakri bertanya lagi setelah meminum tehnya. "Begini Mas, saya ini emang ibunya Anggi. Nah, saya mau cerita dulu, tapi nggak tahu harus dari mana. Tapi jangan kaget ya Mas, perempuan itu ternyata ibunya Anggi." "Oh maaf Bu, saya kira siapa?" "Iya Bu." Perasaan Bakri mulai tidak enak. Apa jangan-jangan Anggi sudah ada calon? Pikiran Bakri mendadak kacau. "Begini Mas, sebenarnya Anggi itu sudah meninggal 5 bulan yang lalu Mas. Dia meninggal kecelakaan motor ketika turun dari Gunung Lawu bersama teman-temannya Mas." Perempuan itu menceritakan semua dengan suara sangat lirih. Dia tak mau membuat Bakri kenapa-napa. Bakri yang mendengarnya tentu saja syok. Seketika tubuhnya lemas, matanya berkunang-kunang, lalu perlahan mulai gelap dan pingsan. Ketika sadar, dia melihat foto Anggi. Wajahnya mirip dengan Anggi yang dia temui ketika di Gunung Lawu. Tidak berselang lama, dia pun menangis. Bakri yang tidak kuat meminta Ardi menjemputnya. Sebelum pulang, Bakri sempat ditunjukkan makam Anggi. Bakri menangis sepanjang perjalanan pulang ke Sukoharjo. Kejanggalan yang dia lihat ternyata adalah tanda yang Bakri tidak sadari waktu itu. Baik, itu dia kisah terakhir untuk malam hari ini yang bisa saya bacakan untuk teman-teman Ada Pagerangan. Cukup menarik, tapi saya pernah mendengar hal serupa sih seperti ini. Kita kenalan, dikasih alamat, dan ternyata sosok yang kita temui itu udah meninggal dunia. Serem juga sih, agak aneh, tapi itu memang ya gimana, terjadi seperti itu. Terima kasih Mas Khairul Anam udah membagikan tulisannya untuk didengar oleh teman-teman sekalian. Nah, seperti biasa, sebelum kita akhiri Radio Horor Indonesia ini, saya akan bacakan beberapa pesan-pesan, salam-salam atau komentar yang sudah teman-teman tuliskan di kolom komentar video RHI FM minggu yang lalu, dan juga komentar-komentar yang sudah dituliskan di akun Instagram Ada Pagerangan. Baik, yang pertama kali ini ada Mbak Yuli Winer. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Mbak Yuli hadir. Salam-salam buat teman-teman saya yang ada di Jawa. Kangen banget nih, pengen ketemu. Yang kedua ada Korban Khayalan. Salam buat penulis dan pendengar Bang Tama. Semoga selalu dimudahkan dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Untuk yang bacain semoga sehat selalu ya Bang. Terima kasih untuk Korban Khayalan. Jangan terlalu berkhayal berarti ya. Lalu ada Putri Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kepada jodohku yang tak kunjung datang. Apa dia nyasar? Sehat selalu, semoga cepat sampai ke rumahku. Jangan tersesat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya kita doakan
jodoh dari Mbak Fitri ini nggak nyasar-nyasar lagi ya, dan tepat sasaran. Lalu ada Idaf 309. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu tayangnya, sehat selalu buat semua pecinta Ada Apa Gerangan. Siap Mbak Idaf. Lalu ada Kurniati.ira. Assalamualaikum Bang Tama. Sebelumnya saya ucapkan selamat happy weddingnya, semoga samawa. Aku udah lama nggak nongol di RHI FM nih. Gimana nih Bang Tama, aku mau salam-salam buat keluargaku semua dan anak suamiku. Semoga sehat-sehat, panjang umur. Dan buat besti-bestiku, terima kasih sudah mau berteman dan menerima kekurangan aku. Semoga kita sampai tua bersahabat terus, hari ini sampai nanti, oke? Kalian luar biasa, makasih buat Bang Tama. Semoga sehat-sehat, panjang umur, rezekinya makin banyak mengalir. Amin, matur suhun. Matur nuhun Bang Tama. Siap, terima kasih juga Mbak Kurniati. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah bersama dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya langgeng ya. Lalu komentar selanjutnya ada Ala Nyuwono. Semoga bener ya. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Mau nitip kirim-kirim salam nih buat teman-teman yang ada di Jogja. Ada Ikah, Diah, Nur Aminah. Oh, Ika Diah teh satu orang. Ada Ika Diah, Nur Aminah, Mas Adit, dan Mas Pito, Mas Michelle. Selamat bekerja dan beraktivitas. Dan para penggemar Ada Apa Gerangan sehat selalu. Amin. Salam juga untuk teman-teman yang ada di Jogja ya. Lalu ada Naomi Kanaya. Salam buat Mas Tama supaya tetap semangat dan banyakin radio horor serta cerita pendakian. Ada Apa Gerangan selalu di hati. Siap Mbak Naomi. Insya Allah Ada Apa Gerangan dengan RHI-nya akan tayang setiap malam Jumat ya. Lalu ada Murni.Nurjanah. Salam buat AA Fahri. Jangan nakal-nakal di Indo. Oh, anaknya mungkin ya. Bentar lagi kumpul bareng. Amin. Semoga segera bisa berkumpul dengan keluarganya ya, Mbak Murni Nurjanah. Lalu ada Utami Hapitri. Salam untuk semua pendengar Ada Apa Gerangan dari Utami di Bogor. Salam balik ya Mbak Utami. Itu dia pesan yang ada di Instagram. Lalu kita beralih ke komentar-komentar yang sudah kalian tuliskan di YouTube. Kali ini dari Maria Ling, Netherlands hadir nyimak. Sukses selalu, sehat, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Maria Ling yang ada di Netherlands. Cukup jauh ya. Lalu ada dari Cik Milah. Salam Mas Tama, aku dari Malaysia. Pengalaman seramku tidak banyak, tapi misteri dan tanda tanya dalam hati saya tentang kabus. Mungkin teman-teman di Indonesia udah biasa dengan kabus tebal di gunung atau di hutan. Oh, kabut ini mungkin ya. Cuman ini yang aku alami di laut, kayak segitiga Bermuda. Tapi ini tempat aku, bukan lautan lepas juga. Soalnya aku soalan aku untik Mas Tama dan rekan di sana tuh. Adakah portal masa tak dalam kabut tebal ini? Semoga bila melepasinya dalam beberapa detik, arah perahu aku berbalik ke arah berlawanan. Wah, ini pakai bahasa Melayu ya. Maaf nih kalau salah pengejaan. Masa juga berubah drastik. Alat GPS atau kompas pon menunjuk arah berlawanan. Ini pertama kali aku alami. Aku tak dapat jawaban hingga saat ini. Harap ada rakan di sana dapat memberi pencerahan tentang kabus ini. Sekian, wassalam. Aku tuh di laut mancing sotong atau cumi-cumi. Oke. Ada yang bisa menjawab? Langsung di kolom komentar ya. Terima kasih Cik Milah. Lalu ada juga Inu Omae. Bandungan di Bantul, Dam Tegal, dan Dam Dadapan, Watu Lumpang. Sering denger sih tapi kurang paham pasnya. Oh, ini Inu Omae di Bantul, asalnya dari Bandungan. Bandungan itu Semarang ya. Lalu ada Mas Dede Maulana. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Saya dari Cikampek. Sehat selalu dan sukses selalu. Ditunggu ceritanya Sentot dan Edi. Pasti tiap hari dong ya. Mudah-mudahan bisa dua kali dalam sehari ya. Biar kalian terhibur, gak putus-putus hiburannya.
Lalu ada Bang Daniel Iskandar. Waalaikumsalam Mas, dari utara Malaysia absen. Siap Bang Daniel Iskandar. Lalu ada Mbak Eka Asmiati. Waalaikumsalam Om Tama. Pokoknya malam Jumat cerita pocong, aku gak berani sampai akhir. Takut bener, yakin. Selalu rasanya gitu, di rumah mana deket makam. Wes buat besok pagi aja, yang penting hadir komen dulu. Wonosobo merinding hebat suasananya. Siap Mbak Eka Asmiati. Emang sih pocong ini ceritanya serem-serem banget ya. Lalu ada Mas Tommy Rafael. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Saya pendatang baru tapi pendengar lama. Oh iya, gimana nih? Pertama kali komentar nih. Salam buat teman-teman Ada Apa Gerangan dari Kota Hujan. Oh iya Mas, nanti saya ada sedikit cerita mistis ya. Mungkin akan saya kirim di Instagram. Sekarang ini sedang coba buat belajar menulis ceritanya. Siap Mas Tommy Rafael, kita tunggu ya. Cerita dibagikan di Ada Apa Gerangan. Terakhir ada Mbak Liza. Waalaikumsalam Bang Tama. Absen dulu baru dengerin cerita Bang Tama sambil melungker di dalam selimut. Wah, enak nih, langsung tidur lelap ya. Oke, kita baca lagi deh beberapa ini ya. Ada juga salam dari Bang Sahal. Bang Sahal dulu pernah mengirimkan beberapa cerita. Ada yang masih ingat gak? Salamnya buat Papi Ube. Wah, ini panutannya Bang Ube nih. Maksudnya fansnya Bang Ube juga nih. Lalu ada Ukif Nur, mau titip salam buat anak yang ada di kampung. Salam rindu buat mereka. Siap. Lalu ada juga Bang Randy yang tadi sudah mengirimkan ceritanya. Untuk salamnya untuk ibu dan istriku Ina, sehat selalu. Kalian wanita terhebatku. Wah, Bang Randy selamat ya. Istrinya lagi hamil atau udah melahirkan? Lalu ada Ibu Intan, mau titip salam buat orang-orang yang aku rindukan yang ada di Indonesia. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Semoga ini ya didengar sama keluarganya atau orang-orang tersayangnya. Oke, ada lagi nggak nih? Udah, kayaknya gitu aja ya untuk pesan yang bisa saya bacakan malam ini. Sekian Radio Horor Indonesia. Dan bagi teman-teman lain yang mau membagikan pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram @aagchannel. Sekarang juga kalian bisa WA ke nomor yang ada di sinilah. Saya nggak hafal. Dan juga kalian kalau mau gabung grup Ada Apa Gerangan, di sana sudah ada beberapa. Nanti bisa bahas apa gitu ya. Bisa gabung di grup di nomor tersebut, tapi cantumin Mas mau gabung grup gitu ya. Nanti kita masukin ke grup. Mungkin ada info-info atau ada mau musyawarah, ada mau usul atau saran, bisa di sana juga. Baiklah, untuk malam ini cukup. Saya Tama sekarang harus pamit. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.